Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua bukan karena kekuatan hebat kami, tetapi karena berkat kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kembali lagi kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong Bapa, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman kami baca, kami renungkan, kami dapat mengerti. Terlebih lagi kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu berharap hanya kepada anugerah Tuhan. Mazmur pasal 123 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Nyanyian ziarah kepadamu, aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesulitan pemazmur mengingatkan agar hanya memandang kepada Tuhan. Artinya ialah menaruh harapan kepada Tuhan untuk menolong dan membela kita. Hal inilah yang dinyatakan pemazmur ketika memandang pada Tuhan di tengah situasi yang penuh penghinaan dan olok-olok. Ia akan terus memandang kepada Tuhan sampai Tuhan akan mengasihaninya. Mengapa hanya Tuhan yang menjadi pengharapannya? Pertama, karena hidupnya adalah milik Tuhan. Pemazmur menggambarkan seperti seorang hamba yang hidupnya dimiliki penuh oleh tuan atau nyonyanya. Oleh karena itu, seorang hamba hanya bisa menaruh harap pada tuan atau nyonyanya ketika dalam kesulitan. Kedua, hanya di dalam Tuhanlah ada pengharapan sejati. Pemazmur tidak mau salah menempatkan pengharapannya kepada yang bukan Tuhan. Pemazmur dihina oleh orang-orang yang merasa aman dan sombong. Mereka yang merasa kuat melebihi sesamanya dan tidak mengandalkan Tuhan. Pemazmur tidak ingin menjadi seperti mereka yang mengandalkan kekuatan manusia dan materi sehingga melupakan Tuhan. Oleh karena itu, pemazmur belajar untuk mengandalkan dan menanti pertolongan Tuhan. Kehidupan umat Tuhan di tengah dunia tidak terhindar dari penghinaan dan olok-olok, terutama karena iman kepada Tuhan Yesus. Terkadang kita bisa direndahkan atau dipermainkan karena dianggap lemah dan tidak bisa membalas. Namun kepada siapa mata kita memandang?
Pemazmur mengingatkan agar jangan sampai salah menaruh pengharapan kepada rasa aman, kuasa, dan materi yang fana di dunia ini. Akhirnya kita malah menjadi sama seperti mereka yang memperolok kita untuk kemudian jatuh dalam kesombongan dan melupakan Tuhan. Hendaknya kita mengingat nasihat pemazmur, yaitu menaruh harap dengan hanya memandang pada Tuhan. Bagaimana wujudnya memandang pada Tuhan? Dengan memberi diri dituntun oleh firman. Dengan memberi diri dituntun oleh firman Tuhan dan menghindari jerat kesombongan dan rasa aman yang fana dari dunia ini. Dengan dituntun oleh firman Tuhan, maka kita mendapat hikmat untuk menghadapi penghinaan karena iman kita dengan cara Tuhan, bukan cara kita sendiri. Kiranya Tuhan dimuliakan dan Dia yang akan membela kita seperti yang didoakan pemazmur. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan Bapa, biarlah firman yang sudah kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari-hari. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi kembali kami melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami. Tolong Tuhan, pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini dan seterusnya hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.